Dan saya melanjutkan, ketika sahabat Margaret berbicara sama saya, apa ini kerjasama karena kepentingan kita yang saat ini memimpin atau kepentingan untuk masa depan Indonesia? Itulah kita mendapat kesepakatan. Program-program yang kita kerjasamakan ini adalah program yang bukan dibentuk karena spesifikasi kerjasama jangka pendek, tetapi ini program jangka panjang untuk membangun Fatayat lebih baik lagi ke depan. Tentu saya sampaikan ke saudara Margaret, saya juga mendorong program kepemimpinan wanita di BUMN, ekonomi perempuan di BUMN, tentu dari pengalaman hidup saya, di mana saya bisa berdiri di sini, mendapat amanah yang luar biasa, mendapat juga tantangan yang berat, tapi alhamdulillah saya bisa menjalankan dengan sebaik-baiknya dan menguatkan daripada yang saya jalankan selama ini, karena dua figur wanita hebat yang ada di belakang saya, dua figur yang mendampingi saya, dua figur yang menjaga saya. Ibu saya, Hajah Etna Thohir, beliau hari ini berusia 83 tahun. Beliau lahir dari keluarga yang berkecukupan, dari Majalengka. Beliau menempuh pendidikan di Jakarta. Lalu bertemu almarhum bapak saya, Haji Muhammad Thohir, yang memang mohon maaf lahir dari keluarga yang tidak mampu. Almarhum bapak saya Haji Muhammad Thohir usia 10 tahun sudah harus merantau dari sebuah desa di Gunung Sugih yang memang keluarga miskin dan yatim, tetapi beliau punya cita-cita tinggi, cita-cita ingin lebih baik, ingin lebih sejahtera. Beliau merantau ke Lampung untuk sekolah SMP. Beliau merantau lagi ke Solo untuk SMA. Beliau merantau lagi ke Jakarta untuk kuliah dan bekerja. Walaupun akhirnya beliau harus memutuskan untuk bekerja karena biayanya tidak cukup, pada saat bersamaan beliau ketemu ibu saya dan jatuh cinta. Pengorbanan kecintaan ibu saya sama beliau luar biasa. Dari keluarga yang mampu harus mendampingi suaminya yang hidup menyewa sebuah rumah gubuk di Jakarta yang beralasan tanah. Bapak saya bekerja waktu itu diawali di pabrik baterai Eveready sebagai tentu staf atau pegawai mula. Karena itu ibu saya membantu kehidupan ekonomi rumah tangga. Ibu saya merawat kakak saya yang 8 tahun lebih besar dari saya untuk memastikan bahwa keluarga ini punya pembangunan karakter yang baik dan juga pendidikan yang baik. Karena itu ekonomi rumah tangga harus baik. Ibu saya berjualan susu waktu itu, susu bubuk. Sejalan dengan karir bapak saya, ibu saya mengumpulkan sebagian daripada pendapatan bapak saya, tidak hanya untuk hidup keseharian, tapi juga disisihkan untuk pendidikan anaknya. Karena beliau bersepakat anaknya harus mendapat pendidikan yang maksimal, seperti pengalaman yang dialami bapak saya. Sejalan dengan itu, ekonomi meningkat, ibu saya tetap berjualan pakaian di sebuah pasar di Jakarta, Pasar Tebet Barat.
Dan saya menyaksikan sendiri ketika saya SD, saya masih datang ke pasar itu menemani ibu saya berjualan dan terus memberi pendidikan kepada saya. Inilah wanita hebat yang saya kenal sampai hari ini, dan saya yakin para sahabat Fatayat di sini adalah wanita-wanita hebat, pemimpin masa depan yang juga menjaga keluarganya. Figur kedua adalah istri saya sendiri. Saya sudah menikah alhamdulillah selama 25 tahun. Selalu ada pepatah, ada lelaki hebat, biasanya ada perempuan kuat. Saya bersyukur saya memiliki istri yang mendampingi saya di kala senang dan sedih. Bahkan ada cerita menarik ketika saya sakit COVID. Saya sakit COVID, istri saya tidak sakit COVID, tetapi rela menemani saya, merawat saya sampai ikutan sakit COVID. Saya bertanya, ini karena kangen atau cinta? Katanya dua-duanya. Istri saya juga sama seperti ibu saya, tidak berpuas diri dengan karir saya. Beliau menjadi pengusaha, bekerja, menambah nafkah. Dan tentu hari ini istri saya mendampingi saya full time sebagai ibu menteri. Inilah kisah-kisah kenapa saya sampaikan ke Saudara Margaret. Saya punya komitmen yang sama kepada perempuan Indonesia dalam memberi kesempatan perempuan Indonesia menjadi pemimpin, tetapi juga memberi kesempatan juga perempuan Indonesia kuat dalam ekonominya. Karena itu, saya meminta keseriusan tim saya yang hadir di sini. Ada sekretaris menteri saya, Saudara Rabin Atari, ada juga deputi saya, Saudara Teddy, untuk benar-benar mengawal program ini. Ada 3 program yang saya harapkan ini benar-benar berlangsung dengan baik. 1, saya minta dibuat program bagaimana figur-figur Fatayat bisa diberi yang namanya pendidikan, beasiswa, dan juga pendampingan kapabilitas untuk menjadi pemimpin. Karena saya sudah buktikan, ketika saya mendorong kepemimpinan wanita di BUMN sebanyak 20% hari ini, alhamdulillah banyak sekali figur-figur wanita yang kapabel bisa merubah BUMN kita lebih sehat dan jauh dari korupsi. Wakil Dirut Bank Mandiri perempuan, Wakil Dirut BNI perempuan, Dirut Pelni kapal perempuan, Dirut TPD Damri bis perempuan, Dirut Ferry penyeberangan perempuan, Dirut Pertamina perempuan. Artinya apa? Perempuan bisa. Perempuan bisa jadi pemimpin. Karena itu, program beasiswa dan pendampingan kepemimpinan wanita saya minta segera dijalankan dalam waktu tempo 2 bulan. Yang kedua, tentu program bagaimana ekonomi perempuan kita dorong terus. Saya sampaikan ke sahabat Margaret, saya kadang-kadang menggelitik ketika ada program PNM Mekar yang jumlahnya khususnya di Jawa Timur itu sudah berjumlah 2,7,6 juta nasabah dengan nilai tentu dukungan itu sebesar 7,4 triliun. Saya berharap angka ini
bisa didorong lebih tinggi dengan kehadiran 300.000 fatayat yang menjadi bagian dari PNM. Fatayat keren. Kalau keren, saya ingin nanti dapat laporan dari Salma Garet, apakah masuk PNM-nya keren juga. Kita lihat jumlahnya. Program ketiga yang kita akan lakukan 3 bulan lagi, saya menawarkan diri bagaimana ini juga membangun database fatayat. Saya akan meminta Telkom untuk membangun database fatayat sehingga kita bisa tahu berapa jumlah fatayat, berapa program keekonomian, fatayat di mana yang harus didorong pendidikannya. Ini sebagai kesinambungan yang tadi, kebersamaan yang kita mau samakan. Para sahabat fatayat yang hadir, kesempatan ini saya mohon bisa dipergunakan baik-baik. Tadi yang disampaikan Pak Sekjen, dunia berubah. Dunia sedang berubah. Kita tidak mau negara kita tidak maju ketika kehilangan kesempatan kita sebagai bangsa tidak bisa beradaptasi dengan perubahan. Saya yakin tadi yang saya sampaikan, ketika di BUMN saya memberi kesempatan para pemimpin perubahan bisa merubah BUMN.